Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tafaddala ala ibadihi bimawasimil khairati wattarram wasbagha alaihi ni'amahu zahiratan wa batinatan wa huwa bihim abarru wa arham. La muntaha li ihsanihi wala muhsi li na'maihi wala hadda li ataihi wala adda li alaihi. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu wa uthni alaihi wa umajjiduhu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ja'alal hajja ayatat tauhidi fi khitamil am wa zinatal layalil ashri wal ayyam al ma'dudat al izam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluhu khairu man shalla wa shoma wa hajja wa labba afkhamu al anbiya makanatan wa qadran wa ajalluhum manzilatan wa syarafan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi nujumi al azahir ulil fadaili wal karaimi wal asir. Fa usikum bi nafsi bi taqwallah sirran wa i'lanan hillan wa tirhalan. Fal muttaqun hum awliyaullah haqqan wa sidqan alladzi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah mengistimewakan hamba-hambanya dengan musim kebaikan, menganugerahkan berbagai nikmat kepadanya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Sedang Dia sangat baik dan sangat menyayangi. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Rasulullah, keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dalam kebaikan. Amma ba'd. Saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan jamaah sekalian untuk bertakwa kepada Allah, karena orang-orang yang bertakwa sajalah merupakan wali-wali Allah yang benar lagi jujur. Tidak ada ketakutan di dalam diri mereka dan mereka pun tidak bersedih. Surat Yunus ayat 62. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faktor utama yang menyebabkan baiknya akal dan hati generasi pertama ini, umat ini, adalah ketundukan mereka terhadap perintah Allah dan Rasulnya, serta tidak menentang nas wahyu lantaran mengikuti syubhat atau syahwat. Sebab Islam hanya bisa tertanam dengan kokoh dalam hati setiap manusia dengan menerima dan tunduk. Sikap tunduk kepada Allah dan Rasulnya ditunjukkan dalam ibadah haji dan kurban. Di setiap manasik, masyair dan syiar, jamaah haji diajarkan agar tunduk secara mutlak kepada Allah dengan ridho, tenang dan gembira, tanpa membantah, tanpa menggerutu, tanpa merasa bosan dan penat. Inilah salah satu tujuan pensyariatan ibadah haji. Sikap tunduk yang ditunjukkan dengan hati dan perbuatan selama menunaikan ibadah haji terlihat di banyak tempat, seperti saat wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah. Seperti hari ini para jamaah haji dalam posisi sedang di Muzdalifah. Dan di Mina, tawaf, sa'i, melontar jumroh, memotong rambut, menyembelih hewan kurban, dan mengenakan kain ihram. Ini semua membuktikan bahwa efek dan buah dari ibadah haji adalah seorang muslim semakin tunduk kepada Allah dan Rasulnya, khusyuk di hadapan Rabb-Nya, mengakui kelemahan dan kekurangan diri, serta membutuhkan rahmat dan ridha Allah, zat yang menguasai segala sesuatu yang menjadi tempat kembali. Sidang jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.
Sikap tunduk kepada Allah dan patuh pada tuntunan Nabi Muhammad SAW adalah bukti kejujuran dan cara untuk mendatangkan pertolongan Allah serta pembuktian kebenaran iman dan Islamnya seseorang hamba. Hal ini sebagaimana ditegaskan Allah dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak patut, tidak layak bagi laki-laki yang beriman dan tidak layak bagi perempuan yang beriman apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, masih ada pilihan lain bagi mereka dalam urusan mereka. Surat Al-Ahzab ayat 36. Siapapun yang menundukkan akal, hati dan anggota tubuhnya kepada Sang Pencipta dan Pelindung, maka Allah pun ridho kepadanya. Karena itu hamba tersebut terhindar dari berbagai malapetaka, keburukan dan penderitaan, sebab dia telah berserah diri kepada Allah Sang Pelindung. Lalu Allah menerimanya, menjaganya dan menuntunnya ke jalan yang benar. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ilallahi aqibatul umur. Artinya, barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sungguh dia telah berpegang pada buhul tali yang kokoh dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Surat Luqman ayat 22. Tidak ada seorang pun yang lebih baik dan istimewa daripada orang yang tunduk dan menyerahkan dirinya kepada Allah. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya, wa man ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia pun mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Surat An-Nisa 125. Sidang jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan nama Nabi Allah Ibrahim sebagai teladan dalam ketundukan. Sikap tunduk dan pasrah kepada Allah merupakan prinsip hidup yang dianut Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya, idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Ketika Rabbnya, Tuhannya berfirman kepadanya, tunduk patuhlah, Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Rabbul Alamin. Al-Baqarah 131. Setelah itu Allah menguji Nabi Ibrahim, lalu dia pun berhasil menjalaninya dengan sempurna. Maka dari itu Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai imam bagi seluruh manusia serta umat yang hanya tunduk dan pasrah kepada Allah. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyebarkan dakwah tauhid, lalu dia pun menerima perintah tersebut, menyuarakan ajaran tauhid dan mendakwahi tokoh-tokoh masyarakat, mengajak mereka lewat dialog dan debat. Setelah itu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim agar membawa putranya Ismail dan ibunya Hajar dan ditempatkan di Mekah, sebuah tempat yang gersang tanpa karib maupun kerabat. Lalu dia pun tunduk dan menerima perintah tersebut. Ketika Hajar bertanya berulang kali, hai Ibrahim, kemana engkau hendak pergi dan meninggalkan kami di lembah yang tidak berpenduduk dan gersang? Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menoleh kepadanya. Kemudian Hajar berkata lagi, apakah Allah memerintahkanmu untuk melakukan hal ini? Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, ya. Hajar berkata, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Pertanyaannya, apakah Allah menyia-nyiakan mereka? Tidak, bahkan Allah memuliakan, mengangkat martabat mereka, membuat hati manusia condong pada mereka, memunculkan rasa cinta dan kasih sayang kepada mereka, serta mengabadikan kisah mereka di tengah umat manusia. Selanjutnya Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun Baitullah Ka'bah. Lalu dia meninggikan pondasi Baitullah dan membangunnya.
Setelah itu dia menyeru semua umat manusia untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Maka orang-orang pun datang menjawab panggilan tersebut dari berbagai penjuru bumi. Kemudian ujian dan cobaan yang dihadapi Nabi Ibrahim semakin berat, sampai-sampai tidak ada seorang pun yang mampu memikulnya, yaitu perintah Allah kepadanya untuk menyembelih putranya Ismail. Sang buah hatinya setelah tumbuh menjadi remaja, memiliki fisik yang kuat dan lebih diperlukan dari sebelumnya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam tunduk kepada perintah Rabb-Nya dan keduanya menyerahkan semua urusan kepada Allah. Tatkala Nabi Ibrahim hendak menyembelih Nabi Ismail, Allah memanggilnya, "Ya Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, inna kadzalika najzil muhsinin, inna hadza lahuwal bala'ul mubin." Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Surat As-Saffat 104 sampai 106. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Inilah ujian terbesar yang harus dilewati ketika hamba untuk tunduk kepada perintah Allah. Dengan ujian tersebut, hamba naik ke tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu Allah membalas Nabi Ibrahim dengan balasan paling besar dan mengganti putranya dengan kambing kibas yang gemuk. Kemudian Allah menjadikan perbuatan Nabi Ibrahim tersebut sebagai sunnah bagi umat Islam sampai hari kiamat. Namanya terus dikenang dan dinobatkan sebagai imam seluruh alam semesta. Wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Surat As-Saffat ayat 108 sampai 111. Terakhir, Allahu Akbar walillahil hamd. Hamba yang berserah diri kepada Allah, ridho dengan syariat dan takdirnya, konsisten dengan tuntunan Rasulullah, mengikuti jejak beliau, tidak membantah, tidak menggerutu, maka dia tidak pernah merasa disia-siakan dan tidak pernah merasa khawatir dan takut. Dia tidak akan tersesat jalan dan hidup menderita. Hamba yang tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya tidak mengangkangi hukum Allah yang bentuknya takdir maupun syariat. Ia tidak menggerutu, tidak protes, dan tidak menolak syariat Allah. Jadi hakikat dari sikap tunduk kepada Allah dan Rasulnya adalah terbebasnya hamba dari semua penyakit tersebut, serta menggembleng akal, hati, dan anggota tubuh untuk tunduk kepada Allah dan Rasulnya secara mutlak, tanpa bantahan, pembangkangan, keraguan, penakwilan, atau penyimpangan. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah serta Rasulnya, serta bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat Al-Hujurat ayat 1. Marilah kita tutup khutbah ini dengan berdoa semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk tetap di atas kebenaran dan selalu tunduk kepada aturannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala 'abdika wa rasulika nabiyyina wa habibina wa sayyidina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa sahabatihil kiram wa khussa minhum Abu Bakrin As-Siddiq, Umar Al-Faruq, Utsman Dzin Nurain, wa Aliyan Abul Hasanain, wa tabi'ina lahum ihsanin ila yaumiddin. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin, Allahumma a'izzil Islam wal muslimin, wa adzillal syirka wal musyrikin. Allahumma sur man nasra hadzal din, Allahumma sur man nasra hadzal din.
واخذل من خذل الدين بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين وفي الشام وفي بورما وأركان بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واخذل من خذل دينك بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين على حدود. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين على حدود. اللهم كن لهم عونا ونصرا ومؤيدا وظهيرا بقوتك يا قوي يا عزيز. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.